Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri kuliah struktur aljabar 1. Kali ini kita akan membahas tentang pemetaan surjektif. Misalkan kita punya F adalah pemetaan dari A ke B. F dikatakan surjektif atau onto atau pada jika dan hanya jika FA sama dengan B. Contoh, misalkan kita punya himpunan A min 212 dan B 1,4. Kemudian kita punya pemetaan F dari A ke B, yaitu FA sama dengan A kuadrat, atau bisa dideskripsikan sebagai ini. Jadi yang atas dengan yang bawah ini sama ya. FA sama dengan A kuadrat untuk setiap A di A. Apakah F adalah pemetaan yang surjektif? Maka kita harus cek apakah F dari A sama dengan B. Jadi, apakah semua anggota B punya kawan di A? Oke, kita cek. Untuk B sama dengan 1, apakah dia punya kawan di A? Tentu punya, yaitu A-nya adalah 1. Karena 1 kan dipetakan ke 1. Kalau A-nya 1, FA atau F1 sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 ini punya kawan di A. Kemudian untuk B sama dengan 4, apakah punya kawan di A? Ada nggak A yang FA-nya sama dengan 4? Tentu ada, yaitu A-nya adalah min 2 dan juga 2. Jadi kalau A-nya min 2, F min 2 sama dengan 4. Kalau A-nya 2, F2 juga sama dengan 4. Nah, dengan demikian FA sama dengan B. Jadi kalau mau melihat sebuah pemetaan surjektif atau tidak, maka kodomennya haruslah menjadi daerah hasil dari pemetaan tersebut. Jadi setiap anggota kodomen harus punya kawan di domain. Nah, dengan pemetaan yang sama, sekarang seandainya B-nya adalah 149 dengan A yang sama, tapi B-nya saya ganti ini dengan F yang sama juga. Apakah F dari A ke B yang baru, yang ini, apakah surjektif? Untuk B sama dengan 1, apakah punya kawan di A? Punya, yang ini tadi ya. Untuk B sama dengan 4, punya kawan di A? Punya, yaitu min 2 dan 2. Sekarang untuk B sama dengan 9, apakah ada A di A yang FA-nya sama dengan 9? Ada nggak? Siapa sih A yang FA-nya A kuadratnya sama dengan 9? Sebenarnya ini jawabannya A-nya adalah 3, ya kan? Tetapi 3 tidak ada di A. Dengan demikian, 9 anggota B tidak punya kawan di A. Kalau begitu, karena ada 9 di B yang tidak punya kawan di A, berarti B-nya bukan daerah hasil, jadi FA tidak sama dengan B. Dengan demikian, untuk kasus ini, F-nya tidak
surjektif. Sedangkan untuk kasus yang pertama ini F-nya surjektif. Kasus yang pertama yang B-nya adalah ini. Oke, contoh berikutnya adalah misalkan kita punya F pemetaan dari Z ke Z. Ingat, Z adalah himpunan bilangan bulat yang dideskripsikan dengan aturan yaitu FA sama dengan 2 min A dengan A di Z. Jadi misalkan A-nya 1, berarti 1 dipetakan ke 2 min 1 yaitu 1. Kemudian kalau A-nya 2, maka 2 dipetakan ke 0. Kalau A-nya min 1, maka min 1 dipetakan ke 2 min 1, berarti 3, dan seterusnya. Masih banyak yang lain ya, bilangan bulat. Oke, pertanyaannya apakah F adalah pemetaan yang surjektif? Atau apakah FA sama dengan B, kan? Subjektif. Nah, untuk itu kita harus cek apakah setiap anggota Z yang dikodomin, ini berarti apakah FZ sama dengan Z, gitu kan? Ini Z yang kodomin, ini Z yang domain. Jadi kita harus cek apakah setiap anggota kodomin ini memiliki pasangan di domain atau tidak. Nah, karena banyaknya anggota Z adalah tak hingga, kita tidak mungkin melakukan pengecekan satu persatu. Dengan demikian, bagaimana cara mengeceknya? Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil sembarang B anggota Z kodomin. Kemudian kita harus menunjukkan bahwa B sembarang anggota Z kodomin yang kita ambil itu punya kawan di Z domain. Nah, kira-kira siapa kawannya B di kodomin kalau kita punya fungsinya adalah ini? Nah, kita bisa kotret dulu nih. Jadi misalkan B sama dengan 2 min A, berarti A sama dengan 2 min B. Nah, kalau begitu, setiap B di kodomin tuh punya kawan A, di mana A-nya adalah 2 min B. Jadi kalau kita ambil sembarang B di Z kodomin, maka terdapat 2 min B anggota Z domain sedemikian hingga F dari 2 min B itu adalah 2 min B sama dengan 2 min 2 plus B sama dengan B. Ini artinya setiap B yang kita ambil ini dia punya prapeta atau punya kawan di A, yaitu A-nya adalah 2 min B. Dengan demikian, karena setiap anggota Z kodomin mempunyai kawan di domain, maka F-nya surjektif. Nah, sekarang kuis yang ke-7. Pertanyaannya adalah, secara umum, bagaimana menunjukkan sebuah fungsi atau sebuah pemetaan tidak surjektif? Oke, yang berikutnya adalah pemetaan injektif.
Misalkan F adalah pemetaan dari A ke B, F dikatakan injektif atau satu-satu atau one-to-one jika dan hanya jika setiap elemen yang berbeda di A punya peta yang berbeda. Ya. Contohnya, kalau kita punya A, himpunan 1, 2, 3, B, himpunan 4, 5, 6, kemudian F adalah pemetaan dari A ke B dengan aturan FA sama dengan A plus 3, apakah F ini injektif? Maka kita harus cek, apakah setiap anggota A yang berbeda, apakah pasangannya atau petanya di B, apakah berbeda? Cek. Untuk A sama dengan 1, maka FA sama dengan 4. Untuk A sama dengan 2, FA sama dengan 5. Untuk A sama dengan 3, FA sama dengan 6. Oke, karena untuk setiap anggota A yang berbeda, yaitu 1, 2, 3, ternyata memiliki pasangan yang berbeda juga, 4, 5, 6, maka F injektif. Sedangkan pada contoh yang tadi, yang kalau kita punya A adalah min 2, 1, 2, kemudian B-nya adalah 1, 4, kemudian F-nya adalah pemetaan dari A ke B dengan FA sama dengan A kuadrat, maka apakah F yang ini injektif? Nah, kita cek. Untuk A sama dengan min 2, FA sama dengan 4. Untuk A sama dengan 1, FA sama dengan 1. Kemudian untuk A sama dengan 2, FA sama dengan 4. Nah, dari sini terlihat bahwa untuk anggota A yang berbeda, ada anggota A yang berbeda, yaitu min 2 dan 2, ternyata petanya atau pasangannya sama. Jadi 2 dan min 2, petanya adalah sama-sama 4. Nah, kalau begitu, karena ada dua elemen berbeda di A yang punya peta sama, yaitu 4, maka F ini tidak injektif. Sekarang bagaimana dengan contoh yang ini? F adalah pemetaan dari Z ke Z dengan FA sama dengan 2 min A dengan A anggota Z. Apakah F injektif? Sama seperti tadi, kita tidak bisa ngecek satu-satu karena domain dan kodomainnya adalah bilangan bulat, di mana kardinalitasnya adalah tak terhingga. Nah, berarti kita harus membuktikan dia secara umum. Tadi F dikatakan injektif kalau untuk setiap dua anggota domain yang berbeda, maka petanya di kodomain harus berbeda. Nah, kita bisa membuktikan dengan pernyataan kontraposisinya, yaitu untuk setiap dua elemen yang sama di kodomain, harus kita buktikan bahwa pasangannya di domain adalah sama. Jadi, kita asumsikan untuk A1 dan A2 di Z, asumsikan dua anggota di kodomainnya sama. Maka kita harus buktikan bahwa A1 dan A2 ini sama. Oke, FA1 adalah 2 min A1, FA2 adalah 2 min A2. Maka min A1 sama dengan, kalau ini dipindah ruas ke sana, ini min
A2. Dengan demikian A1 sama dengan A2. Jadi, karena untuk dua elemen yang sama di kodomain ternyata prapetanya di domain adalah sama, ya, oke, saya ulangi. Karena untuk dua elemen yang sama di kodomain ternyata prapetanya adalah sama, maka F injektif. Selanjutnya adalah pemetaan bijektif. Pemetaan bijektif itu adalah pemetaan yang memenuhi sifat surjektif dan injektif sekaligus. Contohnya adalah F yang ini. Tadi kita sudah buktikan bahwa dia surjektif dan sekarang kita sudah membuktikan bahwa dia injektif. Jadi ini adalah contoh sebuah pemetaan yang bijektif. Berikutnya adalah pemetaan komposisi. Oke, misalkan kita punya G adalah pemetaan dari A ke B dan F adalah pemetaan dari B ke C. F bundaran G adalah pemetaan dari A ke C yang didefinisikan sebagai F bundaran Gx sama dengan F dari Gx. Oke, perhatikan diagramnya. Jadi kita punya ini himpunan A, himpunan B, dan ini himpunan C. A yang anggotanya adalah X dipetakan ke B dengan fungsi G. Oke, jadi kita punya X, petanya adalah Gx. Kemudian dari B dipetakan ke C dengan fungsi F. Jadi peta dari Gx adalah F Gx. Nah, dengan F bundaran G, kita bisa langsung memetakan anggota A ke C dengan fungsi F bundaran G. Yang didefinisikan seperti tadi, yaitu F dari Gx. Contohnya adalah misalkan kita punya himpunan bilangan bulat Z, kemudian A, himpunan bilangan bulat non-negatif atau non-negatif integer, kemudian B bilangan bulat non-positif atau non-positif integer. Kemudian kita punya G adalah pemetaan dari Z ke A dengan Gx sama dengan X kuadrat. Kemudian F adalah pemetaan dari A ke B dengan F X sama dengan min X. Maka siapakah F bundaran G? F bundaran G X adalah F dari G X. Berarti F dari Gx-nya siapa? X kuadrat. Berarti ini sama dengan min X kuadrat. Oke. Kuis selanjutnya. Kuis 8 ya. Pertanyaannya, apakah F bundaran G pada soal ini, pada contoh ini, surjektif? Kemudian apakah yang kedua, apakah F bundaran G pada contoh ini injektif? Jelaskan alasannya. Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Oke, silakan dijawab melalui kolom komentar dengan format seperti pada deskripsi. Sekian perkuliahan kali ini. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan ke grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.